Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa SETV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana menghadapi situasi kehidupan yang sekarang ini. Kita semua teringat kepada nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari ini nama aslinya adalah Jundib bin Junadah. Apa kata Rasulullah? Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Perbaharuilah perahu kamu, karena perahu itu, lautan itu sangatlah dalam. Jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Perbaharuilah perahu karena lautan itu dalam. Maksudnya apa? Maksudnya kita perbaharui niat kita dalam menghadapi situasi kehidupan seperti ini. Apa yang kita lakukan, niatkanlah karena Allah. Karena apapun yang diniatkan karena Allah, Allah pasti akan menolong apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Subhanallah. Kita ini terkadang suka menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap kecil masalah niat. Padahal niat itu di dalam kitab Manahijul Imdad masadirah, an-niyatu masadirah. Niat itu adalah sumber daripada segala-galanya. Allah akan menolong kita kalau kita niatnya baik karena Allah. Dan apapun yang kita peroleh dari hasil pekerjaan kita dan apapun yang kita rasakan dari perbuatan kita itu semata-mata kembali kepada niat kita. Kalau niatnya karena Allah, Allah pasti akan menolong kita. Tapi kalau niatnya bukan niat yang baik, bukan niat yang karena Allah, maka pertolongan Allah juga tidak akan datang kepada kita di dalam menghadapi kehidupan yang sekarang ini. Kemudian kata Rasulullah, jadi yang pertama, perbaikilah niat kita. Apapun yang kita lakukan, meskipun kita mencari nafkah, niatkanlah yang baik, niatkanlah karena Allah. Yang kedua kata Rasulullah, wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Ya Aba Dzar, ambil itu perbekalan yang sempurna karena perjalanan jauh. Apa perbekalan yang sempurna? Apa perjalanan jauh? Adalah amal ibadah. Kenapa? Karena akhirat ini sangat jauh. Kita hidup di alam dunia hanyalah sifatnya sementara, tapi nanti ada kehidupan yang di situ kita butuh bekal yang banyak, adalah kehidupan akhirat. Apakah bekal kita sudah banyak untuk di akhirat? Sementara kita hanya pusing memikirkan bekal-bekal yang ada di dunia, sementara bekal kita di akhirat kadang kita terlupakan dan kita terabaikan begitu saja. Maka perbaikilah bekal-bekal kita yang sangat banyak untuk nanti kita akan pulang ke alam akhirat, ke rahmatullah insyaallah. Di situ kita akan memiliki bekal yang banyak dan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang ketiga, nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil himla fa innal aqabata kasudud. Ringankanlah beban karena gunung Aqabah itu ya adalah sangat sulit. Ringankanlah beban. Jangan sekarang ini kita banyak beban, banyak manusia yang bebannya banyak lantaran mengikuti hawa nafsunya. Ingin punya apa padahal itu nggak penting banget, nggak butuh banget. Semuanya serba ia miliki dengan hasil kredit. Pengeluaran tidak seimbang dengan penghasilan, sehingga hasilnya akan menjadi beban buat dia. Orang kalau udah membebani dan terbeban dalam kehidupan ini, maka niscaya hidupnya akan sangat sulit. Sehingga dengan kehidupannya yang sangat sulit inilah, karena kita menuruti
kemauan hawa nafsu kita. Akhirnya timbul 3S. Apa 3S? Yang pertama stres, karena udah kebanyakan utang, udah kebanyakan sangkutan, kebanyakan utang piutang, kebanyakan minjam sana, minjam sini, minjam sana. Beban yang begitu berat, beban yang begitu besar, stres. Hidupnya akan menjadi orang stres. Kalau udah stres, maka tidak menutup kemungkinan beban yang di luar kesanggupannya akhirnya menjadi stroke. Kalau stroke kelamaan, tinggal satu tujuannya adalah stop, yaitu kematian. Inginkah kita mati dalam keadaan menanggung beban? Inginkah kita mati atau kita hidup begitu banyak beban yang kita rasakan? Kenapa begitu banyak beban? Karena kitanya yang menuruti hawa nafsu. Rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, lemari kredit, televisi kredit, semua serba kredit. Padahal itu semuanya bukan kebutuhan pokok kita. Kenapa kita harus mau menanggung beban yang begitu berat di luar daripada kesanggupan kita, sehingga hidup kita akan terasa sempit. Maka dalam menghadapi kehidupan ini, yang pertama, niat harus kita benarkan karena Allah. Yang kedua adalah perbanyaklah bekal kita untuk nanti kita akan berada di alam akhirat. Dan yang ketiga adalah ringankanlah beban kita, jangan selalu menuruti hawa nafsu dalam kehidupan kita. Insya Allah bila mana yang tiga ini kita pegang teguh dalam menghadapi kehidupan, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang berkah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kiranya, mudah-mudahan ada berkahnya dan ada manfaatnya, dan semoga apa yang kita sampaikan ini dapat menjadi kemanfaatan dan keberkahan buat ilmu-ilmu kita, sehingga kita nantinya akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.